Masuk. Nabi Huda terjadi dengan petunjuk mereka, yang dimaksud petunjuk mereka adalah kebiasaan baik mereka. Kemudian Allah perintahkan untuk mengikuti, ikutilah. Berarti kita diperintahkan untuk tetap melestarikan ajaran para nabi masa silam. Yang dimaksud ikutilah di sini adalah mengikuti kebiasaan baik para nabi. Ini yang menjadi dasar berkaitan dengan syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Namun ini dibatasi, mengikuti petunjuk para nabi di masa silam ini dibatasi selama tidak dihapus dengan syariat kita. Selama tidak dihapus dengan syariat kita. Kalau dihapus dengan syariat kita, maka syariat mereka tidak berlaku. Baik, sehingga hukum asalnya, apakah kita boleh mengikuti para nabi di masa silam? Jawabannya boleh selama tidak dihapus dengan syariat kita. Dan dasar akan hukum asal itu adalah firman Allah Ta'ala, "Fabi hudahum yaqtadi." Dengan kebiasaan baik mereka, petunjuk mereka, ikutilah. Dan ajaran nabi, ajaran para nabi, ada yang seragam, semua sama. Contohnya ajaran tauhid. Bagian ini tidak ada yang beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Yang kedua, prinsip utama dalam beragama. Prinsip utama dalam beragama, contohnya ajaran untuk taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengimani hal-hal yang gaib, termasuk diantaranya adalah menghindari perbuatan yang dilarang oleh seluruh agama, berzina, minum khamar, dan seterusnya. Itu bagian dari prinsip utama beragama. Untuk ajaran semacam ini, seluruh nabi sama. Kemudian ada ajaran yang berbeda. Ada ajaran yang berbeda antara satu nabi dengan lainnya. Untuk ajaran yang berbeda antara satu nabi dengan yang lainnya, bentuknya adalah rincian syariat. Berlaku bagi sebagian nabi, tapi tidak berlaku bagi syariat nabi yang lain. Kaitannya dengan ini, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-Anbiya Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat. Kita tuliskan. Para nabi adalah saudara li'allat, saudara sebapaknya. Al-Anbiya'u ikhwatun li'allatin. Para nabi adalah saudara sebapak. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi adalah saudara sebapak. Bapak mereka satu, dan yang dimaksud bapak satu di sini adalah ajaran mereka yang menjadi prinsip, seperti ajaran tauhid, ajaran prinsip itu satu, semuanya seragam.
wa ummahatuhum syatta, sedangkan ibunya beragam. Ibunya beragam maksudnya adalah rincian dari syariat. Digambarkan oleh Nabi SAW, para nabi itu seperti saudara sebapak, ajaran pokoknya sama, tapi rinciannya berbeda. Baik. Selanjutnya, mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua nabi. Mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan pelanggaran orang-orang di masa silam. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin di surat Asy-Syu'ara. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan siapa? Hanya Nuh saja. Apakah Nabi Muhammad sudah ada ketika kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nuh? Belum. Apakah Nabi Musa sudah ada? Belum. Ibrahim juga belum ada. Tapi ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, Allah mengatakan kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan ketika itu di mana? Nuh saja. Karena ketika mendustakan satu rasul, maka sama dengan mendustakan yang lain. Sebab para rasul itu saudara sebapak. Karena para rasul adalah saudara sebapak. Sehingga mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat apa tadi? Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Di surat Asy-Syu'ara ayat 105, kemudian juga disebutkan di ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum yang lain. Di lanjutannya, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'Ad juga mendustakan para rasul. Kaum 'Ad kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud. Padahal yang didustakan Hud, tapi dikatakan oleh Allah mereka telah mendustakan para rasul. Ini ada di surat Asy-Syu'ara 105 ayat 100 dan 123. Baik. Karena para rasul adalah saudara sebapak, sehingga mendustakan satu sama dengan mendustakan saudara-saudaranya yang lain. Kita lanjutkan. Qul la as'alukum alaihi ajra. Sampaikanlah, aku tidak minta upah dari kalian. Dan prinsip para nabi sama. Para nabi tidak meminta upah dari dakwah yang mereka lakukan. Sehingga pemberian umat kepada Nabi statusnya adalah hadiah dan bukan upah. In huwa illa dzikra lil alamin, itu adalah petunjuk, peringatan bagi seluruh alam. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Kata qadar apabila dalnya disukun, qadrun, maka artinya adalah kemuliaan. Tapi kalau dalnya di fathah, qadarun, artinya adalah takdir. Sehingga kalau kita mengatakan qadarullah, berarti maknanya takdir Allah.
tidak boleh dibaca qadrullah. Kalau itu jadinya kemuliaan Allah, padahal kita sedang menyampaikan tentang takdir Allah Ta'ala. Maka bacanya qadarullah bukan qadrullah. Oleh karena itu Lailatul begini. Kalau dibaca Lailatul Qadar berarti artinya malam takdir. Tapi kalau dibaca Lailatul Qadri artinya malam kemuliaan, dan dua-duanya benar. Maka Anda bisa baca Lailatul Qadri, Anda juga bisa baca Lailatul Qadari. Karena malam itu adalah malam kemuliaan, dan malam itu malam ditetapkan takdir. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Karena mereka tidak tahu siapa Allah Ta'ala, sehingga kebodohan orang terhadap Allah menyebabkan dia tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Bagaimana bentuk ketika mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya? Qalu, ketika mereka mengatakan, "Ma anzalallahu ala basharin min syai'." Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada umat manusia. Allah tidak pernah menurunkan kitab kepada siapapun. Ada sebagian orang musyrikin yang mengklaim Allah tidak pernah menurunkan kitab kepada siapapun. Itu dikatakan oleh Allah, dia tidak memuliakan Allah. Sehingga Allah yang sudah menurunkan kitab didustakan oleh orang musyrikin. Qul, katakanlah Muhammad, man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Siapakah zat yang menurunkan Alkitab yang dibawa oleh Musa? Nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yaj'alunahu qaratis, yang hanya mereka jadikan sebagai kertas-kertas saja. Yubdunaha wa yukhfuna katsiran. Yubdunaha wa yukhfuna katsiran, yang mereka sembunyikan sebagian dan mereka tampakkan sebagian. Kalau kalian mengklaim bahasanya Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran kepada siapapun, bagaimana dengan kitab yang pernah diturunkan kepada Musa? Yang kalian sembunyikan sebagian dan kalian tampakkan sebagian. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Sementara kalian diajari oleh sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya, demikian pula bapak-bapak kalian. Dan yang dimaksud di sini adalah praktek kesyirikan. Siapa yang jadi praktek kesyirikan ini? Kalian dan bapak-bapak kalian tidak punya bukti, tidak punya dalil untuk itu. Qulillahu tsumma tarhum fi qawlihi yal'abun. Katakanlah Allah Ta'ala, dan dia kata mereka bermain-main dalam qawlihi, dalam senda pulau mereka, yang itu sama sekali nanti tidak akan memberikan manfaat di akhirat. Baik, sekarang kita coba lihat penjelasannya. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma qadarullah," dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya adalah awal penetapan perkara kenabian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau menyebutkan dalil untuk menegakkan tauhid dan membantah syirik, dan Allah menetapkan hal itu dengan dalil yang paling jelas dengan arah paling terang, haqqa qadarihi, dengan penghormatan semestinya, yakni dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Diriwayatkan dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa maknanya mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Qalu, dikala mereka berkata dalam rangkaian mengingkari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci sebagaimana bentuk kekafiran terhadap nikmat yang besar pada keduanya. Ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, yakni sedikit pun dari apapun. Sehingga mengingkari para nabi itu bentuk apa? Tidak memuliakan Allah Ta'ala. Karena siapa yang tidak mentaati utusan berarti tidak mentaati yang mengutus, dan siapa yang mengingkari utusan berarti tidak memuliakan yang mengutus. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang praktek yang dilakukan oleh orang musyrikin,
wa ma qadarullaha haqqa qadri, Allah sebutkan bentuk pelanggaran. Mereka tidaklah memuliakan Allah sebagaimana pemuliaan yang sebenarnya. Kemudian Allah jelaskan yang dimaksud adalah mereka mengingkari utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kitab yang diturunkan oleh Allah. Selanjutnya, dan terdapat beda pendapat mengenai siapa yang mengucapkan perkataan yang keji tersebut. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah yang mengatakan bahwa yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang musyrik dari Quraisy. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa yang mengatakan demikian adalah kaum Yahudi. Maksud mereka dengan perkataan itu adalah mencela Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk celaan yang sangat. Maka dikatakan kepada mereka sebagai bentuk mengharuskan, Qul man anzalallah, Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa? Maksudnya adalah bahwasanya Allah telah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak ada jalan bagi kalian untuk mengingkari hal tersebut. Artinya mereka tidak membenarkan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. nah, jika kita lihat dari konteksnya, siapakah yang disebutkan dan disinggung dalam ayat ini? Apakah orang musyrikin ataukah orang Yahudi? Ada dua pendapat dalam masalah. Sebagian ulama mengatakan yang mengatakan ini adalah musyrikin, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa pernyataan ini keluar dari Yahudi. Dan dua tafsir ini masing-masing punya peluang. Masing-masing punya peluang, artinya masing-masing tafsir bisa dijadikan sebagai alasan ijtihad. Namun ada yang lebih mendekati. Yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, bahwa yang ngomong kayak gini adalah Yahudi. Sebab di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang Taurat yang diturunkan kepada Musa yang diakui oleh orang Yahudi. Kalau kalian mengakui Allah menurunkan kitab kepada Musa, kenapa kalian merasa heran ketika ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari sini kita bisa lihat bahwa pelanggaran manusia berkaitan dengan masalah kenabian. Kita ada dua. Pertama, tidak ada nabi setelah nabinya. Yang kedua, tidak ada kitab setelah kitabnya. Padahal belum ditutup. Saya bicara tentang pelanggaran manusia di masa silam. Yang ini mereka jadikan sebagai alasan untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Pelanggaran manusia di masa silam terhadap kenabian Muhammad SAW. Mereka mengklaim tidak ada nabi setelah nabinya, dan mereka mengklaim tidak ada kitab setelah kitabnya. Berkaitan dengan klaim tidak ada kitab setelah kitabnya, disinggung dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu di surat Al-An'am ayat 90 dan 91, di mana mereka menolak keberadaan Al-Quran, dan mereka bahkan mengatakan Allah tidak pernah menurunkan kitab kepada siapapun. Dalam keyakinan mereka, kitab terakhir Taurat, sudah tidak ada kitab berikutnya. Berkaitan dengan keyakinan bahwa tidak ada nabi setelah nabinya, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam.
di surat Ghafir ayat 34. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama zidtum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Dan sungguh telah datang kepada kalian Yusuf min qablu, sebelumnya, bil bayyinat, dengan membawa keterangan. Fama zidtum fi syakkin, dan kalian selalu merasa ragu, mimma ja'akum bi, terhadap apa yang dibawa oleh Yusuf kepada kalian. Hatta idza halaka, sampai ketika Yusuf itu mati, kultum, kalian mengatakan, la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah, Allah tidak akan lagi mengutus seorang rasul. Dan keyakinan ini sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Begitu Yusuf meninggal dunia, dalam anggapan mereka sudah tidak ada lagi nabi setelahnya. Padahal kenabian masih terus ada sampai yang terakhir ditutup dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini ada di surat Ghafir ayat 34. Sini. Surat Ghafir ayat berapa? 34. Dan ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang musyrikin. Karena itu umat Muhammad SAW imannya lebih lengkap, karena mereka mengimani semua kitab dan semua rasul. Karena mereka mengimani semua rasul dan semua kitab. Kita beriman kepada semua kitab. Kita beriman akan adanya Taurat, kita beriman akan adanya Zabur, beriman akan adanya Injil, dan itu semuanya adalah kitab dari Allah. Meskipun setelah itu mengalami perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, sebagaimana kita beriman akan adanya Quran, dan kita mengimani Quran dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan kita beriman kepada semua rasul, tidak ada rasul yang kita tolak. Maka siapapun rasul kita benarkan. Dan ikrar itu kita baca di akhir surat Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana bihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Artinya kita mengimani semua. Sementara pelanggaran orang di masa silam, mereka beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Maka siapa yang imannya paling lengkap? Kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Dan karena kelebihan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kaum muslimin umat Muhammad SAW lebih unggul dibandingkan umat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di surat Al-Imran ayat 119, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Apakah mereka itu yang kalian cintai, padahal mereka tidak mencintai kalian? Apakah kalian mencintai orang-orang munafik Yahudi itu, padahal mereka tidak mencintai kalian? Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kemudian Allah katakan, dan kalian mengimani seluruh kitab. Yang ini tidak dimiliki oleh orang masa silam. Sehingga orang di masa silam atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengimani sebagian kitab dan menolak sebagian yang lain. Maka kaum mukminin punya kelebihan dan keunggulan karena iman mereka lebih sempurna. Nah, selanjutnya kita baca keterangan berikutnya. Dan pembicaraan mengenai penetapan kenabian dirinci di selain tempat ini. Yang menjadi maksud di sini adalah bahwa mengingkarinya adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah
Dan di tengah manusia saat ini terdapat banyak orang yang serupa dengan mereka yang mengikuti jalan yang bengkok. Nah, dan sampai sekarang praktik seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengingkari keberadaan mereka, sehingga mereka jadi ateis dan sebelumnya berangkat sebagai seorang muslim, terlahir dari lingkungan muslim, tapi kemudian mereka jadi ateis dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tidak sedang berbicara tentang orang musyrikin atau orang kafir, tapi kita bicara tentang orang mukmin, orang muslim, tapi kemudian dia terpengaruh dengan ajaran ateis. Nah, kaitannya dengan ini, kita tambahkan tentang masalah bukti kenabian. Bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan dalail an-nubuwah. Dalailun nubuwah, bukti kenabian. Dan ada beberapa buku khusus yang menulis tentang dalail nubuwah. Di antara yang terkenal adalah Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi. Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi. Dan tentang Dalail Nubuwah atau bukti kenabian Nabi Muhammad SAW itu ada 3. Bukti sebelum jadi Nabi, bukti kenabian beliau sebelum jadi Nabi ini sudah ada sebelum beliau lahir. Contohnya apa? Misal kejadian luar biasa yang terjadi di kota Mekah. Contohnya peristiwa Hajjah, di mana Rasulullah SAW terlahir beberapa saat setelah peristiwa Hajjah, sehingga beliau terlahir di tahun yang sama dengan peristiwa Hajjah. Apakah tentang yang bulan atau hari berubah? Yang jelas Rasulullah SAW terlahir sangat dekat dengan peristiwa Hajjah. Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu, di mana ada burung-burung gaib yang mereka membawa kerikil, 3 kerikil, 2 kerikil di cakarnya dan 1 kerikil di paruhnya. Saat kerikil itu dijatuhkan mengenai seluruh pasukan gajah, ketika mengenai kepala tembus sampai dubur dan mereka semuanya mati. Dalam peristiwa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai akhir dari surat. Peristiwa yang lain yang merupakan dalail nubuwah adalah padamnya api Anushirwan. Yang api itu tidak pernah padam. Api Anushirwan yang disembah oleh orang-orang Majusi di daerah Persia. Anushirwan itu adalah raja Majusi, penggantinya Obal, Afat II yang kemarin sempat kita ceritakan, penganut Nabi Masdaq. Dan apinya itu sempat padam, dan padamnya itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Juga pernyataan yang pernah disampaikan oleh Aminah, istri ibu Rasulullah SAW. Ibunda Nabi SAW pernah keluar cahaya dari diri beliau, yang kemudian cahaya itu menerangi ufuk, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa catatan sirah. Maka itu semuanya adalah kejadian sebelum beliau jadi Nabi. Ini sebelum beliau jadi Nabi. Ada yang sebelum beliau lahir, ada yang setelah beliau lahir. Setelah beliau lahir, kejadian yang lain yang merupakan dalil kenabian adanya awan
yang menaungi beliau, dan itu dilihat orang. Waktu Nabi SAW masih kecil, ada awan yang selalu mengiringi Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Ada malaikat yang membelah dadanya, dan itu disaksikan oleh anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah. Tapi Halimah nggak lihat. Waktu Nabi SAW sedang bermain dengan anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah, kemudian ada malaikat yang membelah dada beliau, lalu mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati beliau, kemudian ditutup lagi dan tidak ada bekas. Dan ketika anaknya Halimah melihat itu, dilaporkan kepada ibunya, maka Halimah khawatir dengan keselamatan Nabi Muhammad SAW, akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Baik. Kemudian ada dalalah nubuwah ketika beliau menjadi nabi. Ketika beliau jadi nabi. Dalalah nubuwah ketika beliau jadi nabi ada banyak sekali. Itu adalah semua mukjizat beliau. Mukjizat beliau yang dilihat oleh masyarakat. Apa saja contohnya? Membelah bulan. Kemudian apa lagi? Bisa bercerita hal-hal yang gaib. Lalu apa lagi? Nabi SAW bisa mengeluarkan air dari tangan beliau. Kemudian apa lagi? Pernah ada pelepah kurma yang menangis, dan itu didengar oleh para sahabat. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang lain yang disaksikan oleh para sahabat ketika itu sebagai bagian dari dalail an-nubuwah, sebagai bukti kenabian. Kemudian yang ketiga adalah bukti kenabian pasca wafatnya beliau. Dan yang dimaksud bukti kenabian pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian yang beliau sampaikan terbukti. Besok akan ada ini, besok akan ada ini, besok akan ada ini, dan itu terbukti. Contoh yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada sebagian sahabat tentang aneka fitnah yang terjadi di Madinah. Besok ini akan membunuh ini, besok akan terjadi peperangan antara suku ini dengan suku ini, besok akan terjadi ini dengan ini. Dan semuanya itu terjadi. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat yang sughra. Akan ada banyak gempa bumi, akan ada banyak pembunuhan, akan ada banyak kejadian-kejadian, dan itu muncul persis sebagaimana yang beliau sampaikan. Dan tanda kiamat kubra yang nanti akan baru muncul ketika di akhir zaman, tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, di mana posisi Nabi Isa turun, di mana Imam Mahdi dibaiat, dan di mana pembunuhan Dajjal, dan seterusnya. Itu merupakan dalail nubuwah pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga posisi beliau sebagai nabi didukung oleh kejadian-kejadian ini. Maka dengan adanya ini, kalau orang masih tidak percaya, berarti memang dia adalah orang yang punya karakter mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita beralih ke pelanggaran berikutnya. Pelanggaran yang ke-35, mengingkari takdir. Salah jahiliyah ke-35, mengingkari takdir dan menjadikannya sebagai alasan terhadap Allah. Mengingkari takdir dan menjadikan takdir sebagai alasan terhadap Allah serta menentang syariat Allah dan takdir Allah. Masalah ini termasuk di antara masalah-masalah agama yang samar, dan mengkaji rahasia di baliknya adalah suatu yang sulit kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki karya tulis yang agung dalam masalah ini yang beliau beri nama Syifa al-Alim
fil qada wal qadar wal hikmah wat ta'lil. Allah Ta'ala telah membantah keyakinan jahiliyah ini dengan firman-Nya, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrafna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Quran Surat Al-An'am ayat 148 sampai 149. Nah, pelanggaran berikutnya yang dilakukan oleh orang musyrikin adalah pelanggaran tentang masalah takdir. Baik, penulis mengatakan ini masalah yang rumit sehingga butuh untuk dikaji lebih serius, dan bagi mereka yang bisa menggali lebih dalam, mereka harus belajar dengan baik, dan ini akan dimudahkan oleh Allah bagi mereka yang mendapatkan taufik darinya. Karena ini pembahasan masalah takdir. Pembahasan masalah takdir termasuk pembahasan tepi jurang yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Apabila kalian diajak untuk diskusi masalah takdir, fa'amsiku, maka tahan diri. Artinya jangan terlalu mendalam. Karena gagal paham dalam masalah ini akan menyebabkan orang jadi menyimpang. Ada banyak bukti sejarah dan pengalaman pahit yang dialami oleh sebagian orang yang gagal paham dalam masalah takdir. Contohnya siapa? Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sehingga mereka punya pemahaman yang menyimpang berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, takdir Allah ada yang berkaitan dengan alam dan ada yang berkaitan dengan manusia. Kalau takdir berkaitan dengan alam, alhamdulillah kaum muslimin bisa memahami dengan baik. Seperti terjadinya bencana alam, munculnya aneka kejadian di alam, kaum muslim paham itu Allah yang menakdirkan. Nah, yang menjadi pembahasan dan sengketa antara satu sekte dengan sekte yang lain adalah takdir Allah berkaitan dengan perbuatan manusia. Apakah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu bagian dari takdir Allah atau tidak? Apakah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia bagian dari takdir Allah atau tidak? Dan ternyata pembahasan ini sudah pernah terjadi di masa jahiliyah berkaitan dengan praktek kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk jahiliyah. Coba kita lihat di sini. Di surat Al-An'am ayat 148 dan 149 yang telah dikutip oleh penulis, Allah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang musyrik akan mengatakan, lau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, ma asyrafna, maka tentu kita tidak akan berbuat syirik, wala abauna, demikian pula bapak-bapak kita, wala haramna min syai', dan Allah tidak akan, dan kita tidak akan mengharamkan apapun yang tidak diharamkan oleh Allah. Pelanggaran orang musyrikin dalam masalah ibadah, mereka menyebutkan Allah. Dalam masalah syariat, mereka membuat aturan halal haram sendiri yang tidak diajarkan oleh Allah. Sebagian mereka halalkan, sebagian mereka haramkan. Padahal Allah tidak pernah mengajarkan hal itu, Allah tidak pernah mengizinkan hal itu. Ya, sudah pernah kita bahas ini.
Baik. Lalu mereka mengatakan, kalau Allah berkehendak, tentu kita tidak akan berbuat syirik dan tidak akan mengubah aturan. Kalimat ini ada dua makna. Kalimat yang diberi oleh orang musyrikin, "Lau sya'allah ma asyrakna." Jika Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Kalimat ini punya dua makna. Di sana ada dua makna. Makna yang pertama adalah mereka menolak takdir. Sehingga menurut mereka begini, kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Sekarang kita berbuat syirik, buktinya Allah tidak punya kehendak. Sehingga dengan kalimat ini berarti mereka menolak takdir. Buktinya kita berbuat syirik, buktinya kita mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti Allah tidak punya kehendak. Andai kan Allah punya kehendak, kita tidak akan melakukan seperti ini. Maka perbuatan ini adalah murni perbuatan kita dan bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi ini mereka menolak perbuatan manusia sebagai bagian dari takdir Allah. Di sini dipahami? Baik, sebentar. Apa yang dikatakan oleh orang musyrikin? Kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Sampai di situ ya. Masih ada lanjutannya, tapi kita fokus di sini dulu. Kalimat ini bisa maknanya bahwa orang musyrik meyakini Allah tidak punya kehendak. Allah tidak menakdirkan. Sehingga kalau Allah punya kehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Sementara kita berbuat syirik, itu bukti kalau Allah tidak punya kehendak. Maka apa yang kita lakukan di luar kehendak Allah. Sehingga perbuatan kita ini murni perbuatan kita di luar kehendak Allah. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, dengan kalimat ini mereka menggunakan takdir. Mereka menggunakan takdir untuk alasan maksiat. Mereka menggunakan takdir untuk alasan maksiat. Sehingga maksud mereka adalah, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'." Kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Dan nyatanya apa yang kita lakukan ini adalah praktek yang dikehendaki oleh Allah, sehingga perbuatan kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena mereka sendiri mengakui perbuatan itu bukan syirik. Dan kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Tapi di sini perbuatan kita dikehendaki oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini bukan perbuatan syirik. Kembalikan dari yang pertama. Jelas dong? Sehingga dengan perbuatan yang dengan makna yang kedua, berarti mereka menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Jadi mereka tidak merasa perbuatannya itu sebagai kesyirikan. Lalu mereka mengatakan, kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Dan ketika Allah berkehendak, itu pasti terjadi. Paham ya? Nah, dalam posisi ketika kita berbuat seperti ini kehendak Allah enggak? Ini kehendak Allah tidak? Kehendak Allah. Berarti Allah menghendaki apa yang kita lakukan ini. Kamu jangan salahkan kami. Kami berbuat seperti ini atas kehendak Allah. Begitu? Sehingga dengan tafsir yang kedua, mereka menjadikan takdir sebagai alasan untuk membela praktek kesyirikan dan pelanggaran. Sampai di sini dipahami? Alhamdulillah.
Ngantuk atau apa? Ini itu ngantuk. Dan pelanggaran dalam masalah takdir yang terjadi di tengah umat manusia dua ini. Satu, mengingkari perbuatan pelanggaran itu sebagai bagian dari takdir Allah, seperti keyakinan Qadariyah dan Mu'tazilah. Sehingga orang ketika berbuat itu bukan takdir Allah, ini perbuatan murni manusia. Makanya mereka disebut sebagai Majusi umat. Kenapa? Karena mereka meyakini ada pencipta lebih dari satu, Allah Ta'ala, dan satu lagi adalah dirinya sendiri. Yang kedua, menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat, dan ini pelanggarannya sekte Jabariyah. Sampai mereka mengatakan manusia itu seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, sehingga ketika kita beramal, maka murni amal itu ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Kita tidak punya kehendak sama sekali, sehingga jangan salahkan kita ketika berbuat salah. Oh iya, karena manusia berbuat salah adalah dengan kehendak Allah, maka jangan salahkan manusia ketika berbuat salah. Ini pemahaman siapa? Jabari. Nah, dan praktek orang musyrik seperti itu, dengan pernyataan yang disebutkan oleh Allah di ayat "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'." Sekarang coba kita lihat keterangan dari Syekh Mahmud Syukri. Firman Allah Ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, ada telah jadi selain dari kebatilan mereka, yaitu lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Allah, jika Allah menghendaki, misalnya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Dengan perkataan ini, mereka tidak bermaksud mengungkapkan rasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang buruk, karena mereka tidak meyakini apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang buruk. Bahkan mereka, sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini, mengira bahwa diri mereka berbuat baik, dan bahwasanya mereka hanya menyembah berhala-berhala agar berhala-berhala itu mendekatkan mereka pada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan bahwasanya pengharaman hanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada maksud mereka dengan itu kecuali beralasan untuk membela apa yang mereka lakukan adalah suatu yang hak dan disyariatkan serta diridhoi di sisi Allah Ta'ala, karena kemauan dan kehendak menyamakan perkara dan menuntut keridhaan sebagaimana yang diklaim oleh sekte Mu'tazilah. Ringkasan perkataan mereka adalah bahwasanya apa-apa yang kami lakukan berupa kesyirikan dan pengharaman serta lainnya berkaitan dengan kehendak Allah dan kemauannya, dan setiap apa saja yang berkaitan dengan kehendak dan kemauan Allah, maka ia adalah suatu yang disyariatkan dan diridhoi di sisi Allah Ta'ala. Baik, di paragraf itu kalimat apa yang salah? Coba baca bukunya ya. Di paragraf itu kalimat mana yang menjadi keyakinan orang musyrik yang kita bisa nilai itu adalah pernyataan yang salah? Dan gara-gara prinsip ini turunannya jadi tadi meyakini bahwasanya perbuatan maksiat itu benar karena itu kehendak Allah. Coba Anda lihat di bagian akhir, kita baca ulang Pak, setelah kata Mu'tazilah. Ringkasan perkataan mereka adalah bahwasanya apa-apa yang kami lakukan berupa kesyirikan dan pengharaman serta lainnya berkaitan dengan kehendak Allah dan kemauannya, dan setiap apa saja yang berkaitan dengan kehendak dan kemauan Allah,
maka ia adalah sesuatu yang disyariatkan dan diridhoi di sisi Allah Ta'ala. Dan semua yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang disyariatkan dan diridhai oleh Allah. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Setiap apa yang dikehendaki oleh Allah itu disyariatkan dan diridhai oleh Allah. Kalimat ini salah atau benar? Salah? Berani menyalahkan? Kenapa salah? Ada yang diridhai dan ada yang diizinkan, belum tentu diridhai. Baik. Sehingga kata kunci dalam memahami takdir Allah terkait perbuatan hamba adalah bisa membedakan antara apa? Syariat Allah, atau begini, antara sesuatu yang Allah cintai dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Kata kuncinya ini, apakah semua yang Allah cintai Allah kehendaki? Saya ulang. Apakah semua yang Allah cintai Allah kehendaki? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Apakah semua yang Allah cintai pasti Allah kehendaki? Apakah semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai? Tidak. Sebutkan yang Allah kehendaki tapi tidak Allah cintai. Adanya maksiat, adanya orang kafir, adanya iblis, dikehendaki oleh Allah, itu artinya apa? Diciptakan oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, itu artinya apa? Disyariatkan oleh Allah. Dikehendaki itu artinya diciptakan. Sedangkan dicintai artinya disyariatkan. Saya pelan-pelan ya bahasanya, karena saya pernah nyinggung ini lalu dikritik oleh seseorang. Bahasan kayak gini mungkin orang awam nggak cocok karena bingung. Tapi ini asas yang menyebabkan orang jadi salah paham dalam masalah takdir. Coba kita sampaikan pelan-pelan. Nanti kalau Anda nggak paham, angkat tangan, jangan pulang ya. Tanyakan bagian mana yang nggak paham. Baik. Apa yang Allah cintai itu Allah perintahkan. Contoh, Allah perintahkan salat, Allah perintahkan kita taat, Allah perintahkan kita ibadah dan seterusnya. Itu semuanya Allah cintai. Sehingga apapun yang Allah cintai akan Allah perintahkan. Tidak? Selanjutnya, ketika Allah perintahkan salat, Allah perintahkan taat, Allah perintahkan beriman, apakah semua orang jadi mukmin? Tidak. Nyatanya masih banyak orang yang maksiat, masih banyak orang kafir dan seterusnya. Adanya orang maksiat, adanya orang kafir real di dunia enggak? Real. Dan kita bisa lihat langsung keberadaan orang itu. Tidak? Sehingga di sini Allah perintahkan A, tapi kejadiannya B. Selanjutnya, kejadian B ini muncul karena apa? Apakah karena diciptakan oleh Allah atau karena muncul dengan sendirinya? Diciptakan oleh Allah. Kenapa kita yakini itu diciptakan oleh Allah? Sebab tidak ada kejadian di alam ini kecuali atas kehendak Allah. Maka di sini ada kejadian yang dikehendaki oleh Allah, berupa adanya orang maksiat, adanya orang kafir dan seterusnya. Itu adalah kejadian yang ada di alam nyata. Semua kejadian yang ada di alam nyata itu berangkat dari kehendak Allah. Saya ulang, semua kejadian di alam nyata berangkat dari apa? Kehendak Allah. Sampai di sini Pak?
Sehingga semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi tidak semua kejadian itu Allah cintai. Ada banyak kejadian yang tidak Allah cintai. Baik, perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik terjadi nggak? Terjadi. Dan orang musyrik beralasan ini terjadi karena kehendak Allah. Maka berarti perbuatan ini dicintai oleh Allah. Kalimat ini salah benar? Salah. Betul, ini terjadi karena kehendak Allah, tapi tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, meskipun kejadian itu belum tentu dicintai oleh Allah. Paham ya? Nah. Sedangkan apa yang dicintai oleh Allah, disitu Allah perintahkan, Allah syariatkan, meskipun tidak semuanya terjadi. Allah perintahkan seluruh manusia beriman. Allah perintahkan seluruh manusia bertakwa kepadanya. Apakah terjadi? Tidak. Ada yang mau beriman, ada yang mau bertakwa, dan banyak yang tidak mau melakukannya. Sehingga apa yang Allah perintahkan tidak terjadi semuanya. Sebagaimana yang Allah syariatkan tidak terjadi semuanya. Nah, kita kalau bisa membedakan dua ini, insya Allah selamat dalam pembahasan masalah takdir. Dipahami ya? Sehingga alasan orang musyrik bahwa mereka berbuat syirik karena kehendak Allah, dan itu berarti Allah ridho dengan perbuatan mereka, ini salah. Kalau berbuat syirik karena kehendak Allah betul, tapi tidak semua yang Allah kehendaki diridhoi atau dicintai oleh Allah. Ridho itu sama dengan apa? Cinta. Sampai sini jelas atau belas? Belas? Jelas. Baik, ada yang bagian yang belum paham? Ada bagian yang perlu diulang? Semua, jangan semua. Nanti ulang dari awal ya. Insya Allah paham ya. Baik, kita coba lanjutkan sedikit. Jadi sampai di paragraf ini menjelaskan tentang keberadaan orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau mengimani atau yang mereka berbuat syirik dan mereka beralasan bahwa itu adalah dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya. Dan setelah Allah menyebutkan tentang mereka, Allah kemudian membantah mereka dengan firman-Nya, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim." Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, dan mereka itu adalah para pendahulu mereka yang juga orang-orang musyrik. Kesimpulannya bahwa perkataan mereka mengandung pendustaan para rasul dan mukjizat yang telah menunjukkan jujurnya mereka. Atau bisa juga kita katakan bahwa kesimpulannya adalah apa yang dikehendaki Allah maka ia harus terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah maka ia pasti tidak terjadi. Dan setiap apa yang seperti ini masalahnya maka tidak ada taklif, bukan syariat dengannya, karena yang disyariatkan harus mampu. Ini menghasilkan kesimpulan bahwa apa saja yang mereka lakukan dari kesyirikan dan selainnya tidak dibebankan untuk ditinggalkan, dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus dengannya. Allah Ta'ala membantah mereka bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang benar, tetapi digunakan untuk tujuan batil. Karena yang mereka maksud dengannya adalah bahwasanya para rasul adalah orang-orang yang dusta dengan klaim mereka sebagai utusan Allah dan membawa tugas syariat. Dan kejujuran dan kebenaran mereka telah terbukti dengan dalil-dalil yang tak terbantahkan, yaitu dalil qat'i, yang juga karena hal itu adalah mereka adalah benar tapi dikatakan untuk tujuan batil, maka Allah mencela mereka sebagai bentuk pendustakan. Dan harusnya sesuatu terjadi berkaitan dengan kehendak tidak menafikan benarnya klaim diutus sebagai rasul dan adanya beban syariat atau taklif, karena keduanya adalah untuk menerangkan jalan dan menyampaikan hujjah. Firman Allah Ta'ala, "Hatta dabu ba'sana," sampai mereka merasakan siksaan kami, yakni mereka mendapat adab kami yang kami turunkan atas mereka karena sifat mendustakan yang mereka lakukan tersebut. Dan di dalamnya terkandung isyarat
bahwa mereka akan mendapat adab yang telah disiapkan di sisi Allah karena kata Dhauk bermakna merasakan pertama kali. Ini sudah keluar dari apa yang kita bahas, karena berikutnya yang dibahas adalah berkaitan dengan ancaman yang diberikan kepada orang-orang musyrikin atas perbuatan yang mereka lakukan. Baik, kata kuncinya tadi sudah kita sampaikan bahwa berkaitan dengan kegagalan dalam masalah takdir, mereka punya dua bentuk gagal paham. Yang pertama, menolak takdir. Kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat ini, tapi kita berbuat seperti ini, berarti Allah tidak berkehendak. Alasan yang kedua, pelanggaran yang kedua, menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Ini adalah yang dikehendaki oleh Allah, dan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti diridhai oleh Allah. Dan sudah kita jelaskan, prinsip ini adalah prinsip yang sama. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita masih membahas di pelanggaran tentang masalah takdir ini, terutama berkaitan dengan berkaitan dengan hukuman yang nanti akan Allah berikan kepada orang-orang musyrikin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ada satu pertanyaan saja dari bacaan. Apakah yang kita tafsir Al-Quran yang masyhur namun tidak diajukan untuk dibaca atau diambil ilmunya? Karena saya pernah ikut kajian tafsir yang menerangkan surat Ali Imran, dan menurut yang menerangkan tersebut bahwa Allah tidak turun saat sepertiga malam terakhir, namun hanya rahmatnya saja yang turun. Tafsir itu merupakan titik perang antara ahlul kalam dengan ahlus sunnah, salah satunya melalui tafsir, dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Karena begini, Al-Quran, keberadaan Al-Quran diimani oleh seluruh mukmin. Kita beriman kepada Quran, Mu'tazilah juga beriman kepada Quran, ahlul kalam yang lain juga beriman kepada Al-Quran. Maka senjata yang paling mudah untuk meyakinkan orang adalah berbicara tentang Al-Quran. Dan dulu ahlul kalam menggunakan Al-Quran sebagai pendekatan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti penyimpangan mereka. Mu'tazilah punya tokoh dalam masalah tafsir, siapa namanya? Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari dia menulis tafsir dan banyak sekali kajian dari sisi bahasa. Tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Tokoh Al-Kalam Ar-Razi, Fakhr Razi punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, kunci-kunci hal yang baik. Dan dia banyak berbicara tentang ilmu kalam panjang lebar dalam kitab tafsirnya, sampai sebagian ulama kalau nggak salah Al-Ghazali mengatakan kitab tafsir Al-Ghazali ada banyak sekali pembahasan kecuali satu, tafsir Quran. Nah ini kitab tafsir, karena dia melebar kejauhannya, kitab tafsir tapi yang dibahas di luar tafsir. Maka di Ghazali itu kitab yang membahas banyak hal kecuali tafsir. Di kitab tafsirnya Ar-Razi membahas banyak hal kecuali tafsir. Demikian pula tafsir belakangan, sehingga tafsir itu ditulis sesuai dengan latar belakang pemikiran penulisnya. Karena penulisnya Mu'tazilah, maka tafsir ditulis dengan pendekatan Mu'tazilah. Kalau penulisnya Ahlul Kalam, maka ditulis dengan pendekatan Ahlul Kalam. Penulisnya Ahlul Sunnah, maka dijelaskan berdasarkan pendekatan Ahlul Sunnah. Oleh karena itu dalam hal ini kita harus pintar dalam memilih kitab tafsir apa yang layak untuk dijadikan sebagai rujukan. Dan untuk tafsir kontemporer yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, di antaranya adalah tafsir As-Sa'di. Insya Allah bisa kita jadikan sebagai rujukan. Kemudian ada tafsir Muyassar, tafsir ringkas.
yang ini sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu juga bisa dijadikan sebagai rujukan. Dan beberapa tafsir yang lain yang sifatnya referensi, mungkin yang membaca tidak sembarang orang. Ibnu Katsir itu rumit untuk dibaca bagi orang yang tidak punya pengantar ilmu tafsir. Makanya ketika tafsir Ibnu Katsir disampaikan dalam majelis umum, itu harus ada ringkasan, dibuat yang lebih ringkas dengan metode dan pendekatan yang bisa dipahami oleh masyarakat. Karena kalau orang awam membaca tafsir Ibnu Katsir bingung. Selain beliau menyebutkan sanad, di samping itu kadang beliau menjelaskan dari sisi qiraah, dan ilmu qiraah tidak semua orang paham. Selain itu juga beliau membahas dari sisi kajian bahasa yang tidak semua orang bisa mengikutinya. Maka tafsir Ibnu Katsir itu bukan referensi untuk masyarakat awam. Tapi kalau ada orang yang sudah punya pengantar tafsir, baca itu terus disampaikan ulang dengan bahasa yang berbeda, insya Allah memungkinkan. Dan ada ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbahul Munir. Ini proyek yang dibimbing oleh Syekh Dr. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Sirah Nabawi. Dan Al-Misbahul Munir fi Tahdhibi Ibnu Katsir ini sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kami sarankan kalau mau bersinggungan dengan tafsir Ibnu Katsir, sebaiknya pakai Misbahul Munir yang lebih ringkas, karena sifatnya dia meringkas tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Dan sebaiknya ketika belajar tafsir ada pembimbing, karena tadi ya, tafsir ini menjadi titik perang antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Termasuk diantaranya adalah mentakwil beberapa hadis tentang sifat Allah. Contohnya yang turun itu bukan Allah tapi rahmat Allah. Dan takwil ini salah, karena dilanjutkan hadis Nabi SAW mengatakan, fayaqulu, dia berfirman, may yas'aluni fa'utiyah, wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah, wa may yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang meminta akan aku kasih, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, dan siapa yang berdoa akan aku ijabahi. Mungkinkah rahmat Allah berani seperti itu? Kalau yang turun adalah rahmat Allah, bukan Allah, tapi dilanjutkan hadis ada kalimat, siapa yang minta akan aku kasih, siapa yang berdoa akan aku ijabahi, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Beranikah rahmat Allah seperti itu? Padahal itu adalah pembicaraan yang berkaitan dengan hak khusus bagi Allah, karena mengampuni, mengabulkan doa itu hak khusus bagi Allah. Sama seperti takwilnya Mu'tazilah yang menolak Allah berbicara dengan Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Di mana Allah berbicara dengan Musa? Di balik pohon. Sehingga ketika Allah melihat api, ketika Musa melihat api, dia mendekati ke api itu, lalu api itu berbicara. Di balik api itu berbicara. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Mu'tazilah dan Ahlul Kalam punya takwil. Yang bicara itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, lalu Allah turunkan di muka bumi, lalu dia bicara dengan Musa. Kalau dia adalah sesuatu yang Allah ciptakan, berarti dia makhluk. Berarti kalau makhluk mengatakan inni anallah, aku adalah Allah, padahal dia adalah makhluk. Karena kalimatnya di ayat inni anallah, aku adalah Allah. Dan tentu saja makhluk tidak akan berani untuk menyampaikan kalimat seperti ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengajar sekali diskusi dan semoga berbahagia. Sekalian kita tutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.